this, but it could always hurt a little more. I know that I don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan mewawancarai Bu Serabi Haryanti SPD terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kalau nanti akan kita tanyakan beberapa hal kepada Bu Serah, ya Bu ya. Ya. Mungkin pada sebuah lembaga atau sebuah instansi, tentu saya akan pastinya akan banyak kasus mungkin yang akan dihadapi, baik itu dengan kasus-kasus yang keduanya itu benar atau hal yang bertentangan dengan itu. Tentu mungkin apalagi yang disebut dengan kasus dilema etika ataupun baiklah, sebagian pada sebuah lembaga atau sebuah instansi, tentu saya akan pastinya akan banyak kasus mungkin yang akan dihadapi, baik itu dengan kasus-kasus yang keduanya itu benar atau hal yang bertentangan dengan itu. Tentu mungkin apalagi yang disebut dengan kasus dilema etika ataupun baiklah, sebagai terutama sekali tentunya kita harus mencari penyebabnya terlebih dahulu. Nah, yang mana kalau kasus-kasus tentu kalau kita tahu penyebabnya, tentu kita akan lebih mudah melihat bagaimana kasus itu secara lebih detail. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian mungkin bisa melihat dengan dalam kasus tersebut ada kepentingan apa. Kemudian setelah semuanya itu, kita bisa mengidentifikasi setelah kita tahu bagaimana penyebabnya, kemudian siapa yang ikut, kemudian ada kepentingannya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kasus itu dari berbagai aspek, mulai dari hukum ataupun dari kode etiknya. Kemudian setelah itu, setelah kita bisa mengidentifikasinya, tentu kita harus mencari masukan atau referensi dari mana saja yang bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber untuk pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu benar-benar kita dapat ambil dengan keputusan yang paling tepat. Nah, setelah kita mengambil keputusan, baru tentu kita harus merefleksi lagi apakah keputusan yang kita ambil itu benar-benar sudah tepat. Baiklah, pada kasus yang membuat dilema etika ini, hal yang paling efektif yang bisa kita lakukan yaitu dengan melihat nilai-nilai kebenaran dari satu keputusan itu. Kemudian nilai-nilai kebenaran itu tentu kita melihat bagaimana poin utama dari nilai kebenaran itu. Bisa jadi nanti keputusan yang diambil itu mungkin agak lebih bertentangan, tetapi tentu kita melihat bagaimana kondisi ideal pada kasus tersebut. Ada pengambilan keputusan, tentunya saja ada yang akan pro, ada yang akan kontra dalam pengambilan keputusan tersebut. Tentu pasti banyaknya tantangan itu juga merupakan pasti akan ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga ya mungkin ada pihak-pihak yang tidak ikhlas menerima itu, tetapi dengan secara lambat laun tentu melihat bagaimana keputusan itu diambil, kemudian dengan mempertimbangkan segala macamnya, sehingga mau tidak mau, sehingga karena kondisi dan sebagainya, sehingga ya semua orang harus melihat juga itu dengan hati yang lapang dan hati yang ikhlas. Tentu
keputusan yang sudah disepakati tentu nantinya juga akan memiliki dampak yang baik juga untuk yang lainnya ke depan. Untuk jadwal tersendiri, ketika kita melihat suatu kasus dilema etika ataupun bagaimana ataupun yang lainnya, tentu tidak ada jadwal secara pasti, karena tentu kita akan melihat bagaimana kasus tersebut berjalan. Kalau misalnya kasusnya sudah memang benar-benar besar dan perlu penanganan yang lebih cepat atau lebih ini, tentu kita akan langsung menyelesaikannya secara cepat dan tepat. Kemudian kalau untuk terjadwal, tentu kita tidak bisa mengatakan ketika harus ada jadwal begini dan sebagainya macamnya, tergantung bagaimana kasus tersebut bisa kita selesaikan dengan secara kondusif dan secara tepat. Faktor yang menjadi atau mempermudah kita sebagai seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan yang sangat membantu itu adalah komunikasi. Nah, sebagai pemimpin tentunya kita harus bisa memimpin berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah dengan pengelolaan emosi yang baik, kemudian dengan komunikasi yang baik juga, dan pemahaman mengenai teori-teori yang akan mendukung pengambilan keputusan kita itu, tentu itu akan jadi faktor yang paling sangat-sangat mendukung. Tapi kembali lagi, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kita harus mempunyai kontrol emosi yang bagus, kemudian kita juga secara teoritis kita mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keputusan apapun yang kita ambil. Dari sekian banyak kasus atau dari semua pengalaman mungkin yang pernah saya kerjakan atau saya laksanakan, ketika kita mengambil keputusan mungkin ataupun apapun itu, tentu kita mengambil keputusan adalah dengan mengambil prinsip-prinsip yang pastinya tidak merugikan siswa, karena kasus-kasus apapun itu insya Allah kita bisa hadapi dengan prosedur-prosedur yang pada prinsipnya ya harus menguntungkan ataupun tidak boleh kita merugikan siswa. Kemudian kita juga tentu harus melaksanakan sesuai dengan prosedurnya melalui pengujian-pengujian, kemudian pengujian benar lawan benar bisa jadi, kemudian menentukan paradigma seperti apa yang akan kita pilih. Tentu kalau pengalaman saya pribadi, ketika mengambil keputusan tertentu, kembali lagi tidak merugikan siswa, Baiklah, tadi sudah kita wawancarai Ibu Seranya terkait dengan hal-hal penting terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan dan teladan untuk kita di dalam pengambilan keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.